selamat pagi anak-anak semua. Sebelumnya nama saya Adi Budaya, Namo Budaya. Baik, ketemu lagi dengan Bapak dalam pembelajaran pendidikan agama juga untuk kelas SD. Mungkin sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, langkah baiknya jika kita mulai dengan doa. Silakan untuk ketua kelas Andi untuk memimpin doa bersama-sama. Ya, terima kasih Andi. Jadi sebelum kita mulai, Bapak absen dulu ya. Ada yang nggak hadir anak-anak? Ada semua? Ada semua ya? Oke, absen. Andi, Budi, Dani, ya oke, ada semua. Jadi pada pembelajaran pagi hari ini kita akan membahas tentang dana nasi susu oleh Sujata. Namun sebelum kita masuk ke pembelajaran, masuk ke materi pembelajaran, bisa tolong berdiri semua anak-anak, kita ice breaking dulu, ya semangat. Jadi kalau Bapak katakan selamat pagi, anak-anak menjawab dengan pagi, pagi, pagi. Oke, siap? Semangat pagi, 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 pagi. Ya, sekali lagi. Semangat pagi, 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 pagi. Nah, oke. Di sini kita akan sedikit bermain dulu ya sebelum masuk ke materi. Jadi permainan ini Bapak beri nama dengan apa cita-cita kamu. Oke. Jadi anak-anak nanti akan saling bertanya satu sama lain mengenai cita-cita. Oke, kita mulai. Nah, itu tadi ice breaking-nya. Silakan duduk kembali anak-anak. Baik, mungkin sebelum kita masuk ke materi hari ini, mungkin kita sedikit mengingat ke pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat kita sebelumnya membahas tentang apa? Make up? Ya, benar. Sebelumnya kita membahas tentang 5 mimpi petapa pertama. Ada yang bisa menyebutkan apa saja 5 mimpi dari petapa pertama dan juga beserta makna dari mimpi itu? Mita, oke, silakan. Ya, bagus sekali. Jadi ada 5 mimpi petapa pertama yang masing-masing beliau memaknai sendiri arti dari mimpi-mimpi itu. Yang kemudian beliau menyimpulkan bahwa pada saat itu beliau pasti akan mencapai kebudayaan juga. Nah, setelah dari mimpi itu, keesokan harinya ataupun di pagi hari, itu petapa pertama mandi di Sungai Neranjara. Kemudian beliau beranjak dan duduk bermeditasi di bawah pohon banyan. Nah, disinilah akan terjadi peristiwa dana nasi susu oleh Sujata. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, siswa mampu mendeskripsikan cerita tentang dana nasi susu oleh Sujata. Kemudian siswa mampu menemukan berbagai kebajikan dari cerita oleh dana nasi susu oleh Sujata. Yang ketiga, siswa mampu menerapkan kebajikan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, siswa mampu menjelaskan cara-cara pemecahan masalah yang berhubungan dengan topik kita hari ini. Oke, baik. Mungkin ada yang bertanya-tanya, Sujata itu siapa sih, Pak? Nah, Sujata ini adalah seorang putri yang kaya raya di kota Senani. Nah, kota Senani ini letaknya tidak jauh dari Sungai Neranjara dan tidak jauh dari hutan tempat petapa pertama tadi duduk bermeditasi di bawah pohon banyan. Sujata ini memiliki kebiasaan bahwa dirinya selalu berdoa kepada dewa pohon banyan tersebut dan meminta ataupun memohon agar suatu saat dirinya bisa menikah dengan pria yang juga kaya raya dan berasal dari golongan kasta yang sederajat. Kemudian setelah menikah, Sujata juga memohon agar keluarganya dikaruniai oleh seorang anak laki-laki. Dan ternyata keinginan-keinginan Sujata tersebut terkabul, sehingga dirinya pun merasa berterima kasih kepada dewa pohon itu. Yang akhirnya Sujata setiap tahun selalu memberikan persembahan pada dewa pohon banyan itu. Nah, mungkin di sini anak-anak yang berpikir ya, Pak, kalau dalam agama Buddha memang kita boleh menyembah dewa pohon ataupun dewa-dewa lain seperti itu. Tentu saja itu boleh, asalkan
persembahan yang kita berikan itu tidak mengorbankan makhluk lain, tidak menyembelih hewan misalnya. Nah, ini nanti akan ada cerita menarik tentang menyembah dewa pohon. Nanti itu ada dalam cerita ayat Cikapata Jataka. Nanti ingatkan kepada Bapak untuk menceritakan cerita itu kepada anak-anak. Oke, kita lanjutkan materinya. Kemudian apa yang dilakukan Sujata pada saat itu? Hari itu merupakan hari di mana Sujata memberikan persembahan kepada dewa pohon. Jadi, Sujata kemudian meminta kepada pelayannya yang bernama Guna untuk mengecek dan membersihkan pohon banyak tempat dewa pohon bersemayam menurut Sujata. Dan sesampainya Guna di pohon tersebut, ternyata Guna melihat keagungan dari wajah betapa pertama yang sedang bermeditasi, sehingga Guna pun menyimpulkan, oh inilah dewa pohon. Ternyata dewa pohon turun sendiri untuk menerima persembahan dari Tuan Putri Sujata. Itu menurut Punya. Kemudian Punya pun segera bergegas berlari menuju ke rumah dan memberitahukan hal ini kepada Sujata. Sujata pun merasa gembira dan kemudian Sujata lalu mempersiapkan dana berupa nasi susu yang akan diberikan kepada dewa pohon itu yang diletakkannya ke dalam sebuah mangkuk emas. Kemudian ketika persiapan sudah selesai, Sujata beserta Punya pun pergi ke pohon banyan itu untuk mempersembahkan dana nasi susu kepada dewa pohon. Nah, sesampainya Sujata dan Punya di tempat petapa pertama bermeditasi, yang mereka kira adalah dewa pohon, kemudian apa yang dilakukan oleh petapa pertama? Ya tentu saja di sana terjadi interaksi antara Sujata pelayannya dengan dewa pohon, yang mana Sujata dan pelayan itu mempersembahkan dana nasi susu. Kemudian petapa pertama di sini menjelaskan kepada Sujata bahwa dirinya bukanlah dewa pohon, melainkan seorang petapa yang sedang mencari obat untuk mengatasi penderitaan semua makhluk. Kemudian setelah selesai mempersembahkan dana nasi susu tersebut, Sujata dan Punya pun kembali ke rumah, dan petapa pertama kemudian memakan dana persembahan dari Sujata tersebut. Dan setelah selesai makan, kemudian tahap pertama kembali membersihkan diri di Sungai Naranjara. Setelah itu, di tepi Sungai Naranjara, petapa pertama membulatkan tekadnya bahwa dirinya pasti akan menjadi Buddha saat itu juga, dan sambil melakukan mangkuk emas yang diterimanya tadi. Apa yang terjadi? Ternyata mangkuk emas itu melawan arus air. Yang hal ini sesuai dengan perbuatan tekad dari petapa pertama, bahwa jika mangkuk emas tersebut melawan arus air, maka pastilah saat itu petapa pertama akan menjadi Buddha. Nah, itu tadi materi kita hari ini tentang dana nasi susu oleh Sujata. Ada yang ingin bertanya? Ya, Andi, silakan. Oh ya, baik. Terima kasih Andi sudah mengingatkan. Tadi Bapak berjanji bahwa ingin menceritakan tentang ayat Cikapata Jataka. Baik, sebentar. Ya, inilah ayat Cikapata Jataka, cerita tentang orang-orang di sebuah desa yang melakukan sebuah tradisi, yaitu mempersembahkan persembahan kepada dewa sebuah pohon. Nah, suatu waktu ini terjadi di negeri Kasi, sebuah negara besar di India saat itu. Di sebuah desa terdapat sebuah tradisi untuk mempersembahkan persembahan kepada pohon banyan, yang mana pohon tersebut berukuran sangat besar dan posisinya itu berada di sekitar pintu masuk menuju desa. Nah, pada waktu itu ada seorang saudagar. Saudagar ini bisa kita sebut sebagai pedagang ya. Jadi dia ini pergi berkeliling kota, dari kota ke kota, dari desa ke desa untuk menjual belikan barang dagangannya. Nah, saudagar atau pedagang ini mempunyai kebiasaan bahwa ketika dirinya akan berpergian
dirinya itu selalu memberikan persembahan dan penghormatan kepada para dewa dan memohon agar perjalanannya itu diberikan keamanan dan juga barang-barang yang dijualnya itu semuanya terjual. Bisa dilihat gambar ya di sini, pedagang itu sambil memasang dupa di pohon. Namun pada kenyataannya, saudara ataupun pedagang itu adalah seorang yang cerdas. Dirinya sangat memahami dunia bisnis dan dirinya juga bijaksana sehingga dia bisa memilih dan melihat barang-barang mana yang sekiranya akan laku untuk dijual. Jadi selain cerdas, dirinya itu juga bijaksana. Dia juga paham tentang iklim dan cuaca, kapan waktu yang tepat untuk berangkat melakukan perjalanan. Nah, dari kebijaksanaan itu pun dirinya bisa menemukan kapan waktu yang tepat untuk beristirahat. Kemudian dirinya juga meminta kepada seluruh pengikutnya untuk selalu menggunakan persediaannya secukupnya agar tidak kehabisan persediaan padahal masih berada di tengah gurun. Nah, itulah betapa bijaksananya saudara waktu pedagang itu. Di malam hari pun dirinya meminta kepada para pengikutnya untuk tetap waspada agar semua rombongan itu tetap aman. Dan ternyata ketika telah mencapai kota tujuan atau desa tujuan, barang-barang yang mereka bawa itu ternyata laris dan disukai para pembeli. Balik lagi ternyata memang ini sudah dari kebijaksanaan ataupun kecerdasan si pedagang tadi ya, karena dia bisa melihat barang-barang mana yang akan laku dan disukai oleh pembeli. Dan sebelum mereka kembali pun, karena mereka berjualan, maka mereka pun mencari dan membeli barang-barang di desa ataupun kota tersebut untuk dijual kembali. Mereka pun merasa senang karena bisnis perdagangan mereka berjalan dengan lancar. Dan si pedagang ini pun mengucapkan semua ini berkat perlindungan dari Dewa Pohon. Dan setibanya di desa mereka, mereka pun disambut hangat oleh teman-teman mereka dan teman-teman mereka pun memberikan ucapan selamat atas kesuksesan bisnis mereka. Kemudian untuk mengucapkan rasa terima kasih, si pedagang itu pun meminta pengikutnya untuk menyediakan persembahan-persembahan termasuk untuk menyembelih beberapa hewan untuk dipersembahkan kepada kemudian mereka pun si pedagang itu bersama dengan pengikutnya mempersembahkan beberapa persembahan termasuk dari hasil sembelih hewan. Sedangkan anak-anak itu ada ayam, kambing, dan sebagainya. Kemudian tiba-tiba sebuah sinar yang menyilaukan dan sangat terang muncul di hadapan mereka. Mereka pun semuanya terkejut dan takjub. Nah, ternyata tiba-tiba muncul sesosok dewa yang bersinar, kilau, dan bercahaya. Tetapi ternyata dewa itu menegur si saudara pedagang dan bertanya, mengapa engkau membeli banyak binatang? Si saudara pedagang pun dengan sangat menjawab, semua ini adalah persembahan untukmu dewa, karena engkau telah memberkati perjalanan kami dan menyebabkan bisnis dagang kami sukses. Kemudian dewa itu pun memberikan penjelasan bahwa perjalanan mereka aman dan bisnis mereka sukses itu bukan karena dewa mengikuti mereka, karena si dewa selama ini hanya berdiam diri di pohon banyak itu. Tetapi kesuksesan dan keamanan perjalanan mereka itu karena kewaspadaan dan keuletan maupun kebijaksanaan dari si saudara ataupun pedagang. Kemudian dewa itu kembali memberikan penjelasan bahwa jika ingin memberikan persembahan ataupun ingin berkorban, maka sebaiknya hindari untuk membeli binatang. Namun lakukanlah dengan bentuk kebajikan lainnya, seperti misalnya function ya, atau melepas binatang ke tanah bebas. Kemudian mendengar dari penjelasan dewa itu, seluruh penduduk desa, si saudara dan para pengikutnya itu pun mulai paham dan berniat dan bertekad untuk menghindari kegiatan penyembelihan binatang.
dan mereka pun mulai melakukan kebijakan-kebijakan yang lebih baik. Kebajikan seperti melakukan pansen, melepas tindakan ke alam liar. Nah, jadi itu tadi cerita tentang ayat Cita Bata Cakapa. Nah, kegiatan menyembah dewa itu sebenarnya tidak masalah, asalkan tidak memberikan persembahan dengan melakukan penyembelihan kepada mereka. Dan juga ketika kita misalnya meminta ataupun memohon sesuatu kepada dewa, kita tidak sepenuhnya langsung berdiam diri. Misalnya saya ingin mendapatkan nilai yang bagus, jadi saya kemudian menyembah dewa Koron, kemudian saya melakukan kebajikan, tetapi saya tidak belajar, maka tentu saja itu tetap tidak bisa terjadi, karena selain kita berdoa, kita juga harus melakukan usaha untuk mencapai keinginan kita itu. Maka jika ingin mendapatkan nilai bagus, belajarlah dengan giat. Jika ingin menjadi juara kelas, belajarlah dengan giat. Jadi itulah materi kita hari ini, dan juga tadi Bapak Kamalan tentang cerita ayat Cita Bata Cakapa. Mungkin ada dari anak-anak yang ingin bertanya ataupun ada yang kurang jelas tentang materi tadi. Meta, ya bagus sekali. Ya memang kita tahu ya bahwa di Indonesia ini ataupun di tempat kita ini masih banyak dari orang tua kita yang melakukan tradisi-tradisi seperti penghormatan kepada leluhur, penghormatan kepada dewa dan sebagainya. Kalau agama Buddha itu tidak salah, dan itu memang sebaiknya kita lakukan. Tetapi tadi ya perlu diingat bahwa kita harus menghindari penyembelihan hewan untuk persembahan itu. Jadi mungkin Meta jika melihat kerabat keluarganya yang masih melakukan tradisi itulah, tetapi masih memberikan persembahan berupa daging, alkohol dan lain sebagainya, mungkin secara pelan-pelan mereka mulai memberitahukan kepada kerabat itu bahwa sebaiknya persembahan itu diganti dengan hal yang lain. Ya, begitu. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, kalau nggak ada, sekarang Bapak ingin kalian semua menulis di satu lembar kertas tentang cita-cita kalian dan juga apa rencana maupun apa yang kalian lakukan untuk mencapai keinginan maupun cita-cita kalian tersebut. Oke, Bapak beri waktu selama 15 menit ya. Nanti setelah itu mungkin Bapak akan pilih beberapa orang untuk maju ke depan dan mempresentasikan hasilnya. Oke, baik, sudah 15 menit. Ini yang pertama, Andi, silakan. Ya, bagus. Semuanya berikan tepuk tangan pada Andi. Terima kasih, Andi. Jadi seperti itu ya teman-teman. Tadi cita-cita Andi adalah ingin menjadi seorang dokter. Nah, itu cita-cita yang sangat mulia dan perlu kita pahami juga bahwa ternyata Andi pun paham bahwa untuk menjadi seorang dokter harus rajin belajar, harus selalu belajar dan berusaha dengan sungguh-sungguh. Tadi kita juga dari cerita dan analisis susu oleh Sujata, kita juga melihat bahwa betapa pertama tetap bertekad dan berjuang untuk menjadi Buddha, walaupun kita ketahui bahwa cerita sebelumnya Papa pertama telah melakukan pertapaan menyiksa diri selama 6 tahun di hutan Umbagala hingga beliau hampir wafat, namun beliau tidak putus asa. Maka demikian juga kepada anak-anak, jika ingin mencapai cita-cita itu, pasti mungkin nanti dalam perjalanannya akan menemukan hambatan atau masalah. Namun janganlah putus asa, tetap ada jalan yang anak-anak ini tempuh dan tetap berjuang, tetap berusaha untuk mencapai cita-cita dari anak-anak semua. Oke, mungkin itu pembelajaran kita hari ini. Ada lagi yang ingin bertanya ataupun kurang jelas? Oke, jika tidak ada, mungkin kesimpulannya adalah Sujata memberikan dana nasi susu kepada pertama
Yang sebelumnya Sujata itu mengira bahwa petapa Gotama adalah dewa pohon banyan, tempatnya ia biasa memberikan kesembuhan. Namun setelah diberikan penjelasan oleh petapa Gotama bahwa dirinya bukan dewa pohon, maka Sujata pun memahaminya. Dan kita juga tahu bahwa petapa Gotama tetap bertekad untuk melanjutkan usaha dan perjuangannya untuk menjadi baik. Untuk materi minggu depan adalah munculnya Singgasana Permata. Jadi nanti anak-anak silakan membaca buku ataupun mencari-cari materi. Kemudian minggu depan akan kita bahas jika ada yang ingin ditanyakan ataupun jika ada ingin didiskusikan mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan topik minggu depan, silakan kita akan diskusikan di kelas. Baik, demikian pembelajaran kita hari ini. Bapak tutup dengan Namo Sampurasun Budaya.